Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKP TV. Jumpa lagi dalam bedah editorial PKP TV. Hari ini saya Nono Suara ditemani oleh Mbak Alida. Selamat siang Mbak Alida. Selamat siang. Sama Cak Ulum. Selamat siang Cak Ulum. Hari ini sahabat-sahabat kita akan membicarakan berbagai pernyataan menarik anggota fraksi PKB terkait dengan berbagai isu yang berkembang selama 1 minggu terakhir. Ada beberapa yang cukup mengejutkan kita semua. Beberapa peristiwa yang terjadi diantaranya adalah seorang siswa SD berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Ngada, bunuh diri hanya gara-gara tidak punya duit atau uang untuk kemudian belanja buku dan alat tulis. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan yang kemudian menjadi perhatian dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Selain itu juga ada beberapa peristiwa menarik yang nanti akan kita bicarakan dalam diskusi kita nanti, Cak Ulum. Heboh sekarang ini soal kemarin penonaktifan mendadak PBI, BPJS itu yang sangat katanya tadi dibahas. Nah itu mungkin juga akan kita bahas teman-teman sekalian. Ya, ini sangat peristiwa yang mungkin perlu menjadi perhatian banyak kalangan karena dengan penonaktifan PBI itu banyak orang-orang yang menderita penyakit kronis yang kurang beruntung yang kemudian tidak bisa melanjutkan pengobatan mereka. Kemudian ada lagi Cak Ulum terkait dengan OTT KPK. OTT KPK. Ya, Kepala Kantor Pajak dan juga Bea Cukai yang menggemparkan karena waktunya berdekatan dan itu terkait dengan Kementerian Keuangan yang sangat luar biasa ini efeknya ke masyarakat. Selain itu apa ada lagi? Salah satunya itu terkait dengan pasar saham yang bergejolak. Oke. Ini kan kita lihat bahwa betapa pasar saham ini mendapat respon yang agak kurang menarik sehingga kemudian berdampak pada harga pasar bursa secara keseluruhan. Itu kayaknya menarik juga karena ada beberapa anggota DPR fraksi PKB yang memberikan pernyataan terkait itu. Oke, kita mulai diskusi kita atau bedah editorial kita itu terkait dengan kasus bunuh dirinya seorang siswa 10 tahun di Ngada. Kalau tidak salah kemarin Mbak Alida yang mencatat beberapa pernyataan dari anggota kita terkait peristiwa itu. Apa Mbak yang kemudian menjadi concern dari anggota kita? Ya, jadi ini suatu peristiwa yang sangat memilukan ya, karena tepatnya pekan lalu ya, masyarakat Indonesia tuh benar-benar tersedot perhatiannya ketika ada seorang anak usia 10 tahun yang kemudian memutuskan bunuh diri. Bayangkan aja usia 10 tahun punya keputusan yang sangat emosional untuk bunuh diri karena keinginannya untuk membeli bolpen dan juga buku itu ya? Tidak dapat disanggupi oleh ibunya gitu. Nah, ini yang menarik adalah saya sempat wawancara juga dengan Pak Habib Syarif Muhammad, itu anggota Komisi 10 fraksi PKB, yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di Ngada itu adalah sebuah potret buram pendidikan. Betapa kebutuhan dasar untuk sarana pendidikan itu tidak dapat terpenuhi. Mungkin kalau Pak Habib bilang gini, ini luar biasa dalam tanda kutip adalah si anak ini tidak punya ibaratnya tidak mengharapkan mainan atau apa, tapi malah buku dan bolpen. Itu menandakan bahwa semangat belajarnya itu sangat tinggi. Iya, betul. Jadi ini kan menandakan gini, karena apa, di daerah 3T itu yang sempat dibahas oleh Pak Habib itu memang agak kompleks, dalam arti akses untuk ke tempat pendidikan itu juga tidak mudah. Kemudian juga untuk menarik minat anak-anak untuk belajar itu juga tidak mudah. Kita lihat kalau misalnya akses pendidikan, Pak Habib itu sampaikan bahwa untuk dari rumah ke sekolah itu butuh perjuangan. Beda kalau misalnya di kota-kota besar itu kan punya sarana ojek online, kemudian juga apalah banyak bisa kendaraan. Mbak Habib Syarif sempat menyinggung nggak tentang anggaran yang 20% dari APBN yang harusnya kemudian menyelesaikan persoalan dasar itu? Memang disampaikan bahwa Pak Habib itu selalu mendorong. Jadi ada beberapa pertemuan misalnya RDP atau apa, Pak Habib selalu menyampaikan seperti mandatori ya, kalau nggak salah, bahwa 20% itu harus dilakukan gitu. Tapi memang butuh effort juga untuk melakukan itu. Tapi harapannya atau apa yang terjadi di Ngada itu cukup sekali aja. Tapi dikhawatirkan apa yang terjadi di Ngada ini kayak bisa dibilang kalau
potret buram, tapi juga seperti puncak gunung es aja. Jadi Artinya bisa kejadian-kejadian itu juga berpotensi terjadi di lain, tapi bukan pada kasus yang sama ya, tapi bahwa ada keputusasaan seorang anak mungkin untuk mendapat pendidikan. mendapatkan akses pendidikan yang lebih Betul, baik. betul. Itulah kenapa yang disarankan oleh Pak Habib adalah dilakukan sebuah semacam apa ya, peta secara menyeluruh yang harus dilakukan oleh Kementerian Dasar dan Menengah yang memutuskan bahwa ini loh peta pendataannya seperti apa, mana yang dibutuhkan, daerah mana, sehingga ada upaya pencegahan. Karena kalau kita hanya melihat itu hanya sebagai sebuah angka bahwa ada kematian, tapi tidak ada upaya yang lebih komprehensif dan juga serius untuk mencegah dan memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia, dikhawatirkan itu akan menjadi kasus lagi gitu. Apakah ini Mbak, apakah udah dibahas di RDP dengan Kemendikbudristek atau akan dibahas ini katanya Pak Habib? Kalau dalam waktu dekat saya akan cek lagi ya, tapi memang ini menjadi sebuah perhatian serius, tidak hanya Komisi 10, tapi di Komisi 8 itu Bu Magdalena, itu anggota Komisi 8 fraksi PKB, itu menyatakan bahwa apa yang terjadi di Ngada itu adalah suatu bentuk perlindungan sosial anak yang masih lemah. Oke. Jadi anak-anak itu kan secara sosial, secara dia pribadi itu kan rentan ya. Nah, ketika ada tekanan seperti itu, tekanan untuk akses dia mendapatkan pendidikan tapi tidak terpenuhi, itu membuat dia itu seperti menjadi korban gitu loh. Dia tidak punya hak misalnya untuk menyampaikan keinginannya, untuk menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Jadi yang diharapkan bahwa ini menjadi apa ya, bisa dikatakan contoh terakhir lah, contoh yang mengenaskan pastinya, bahwa tidak boleh ada seperti ini. Karena anggaran pendidikan itu kan juga seharusnya teralihkan, tidak hanya secara umum, tapi menyentuh akar permasalahan, menyentuh anak per anak, sehingga pastikan bahwa kebutuhan anak untuk mendapatkan pendidikan layak dan juga sarana pendidikan yang baik itu harus diperoleh. Itu yang menjadi perhatian. Kasus bunuh diri anak di Ngada itu istilahnya ada banyak layer persoalan yang kemudian melingkupinya. Ada persoalan keterbatasan akses anggaran pendidikan, akses pendidikan, kemudian juga ada lemahnya perlindungan kepada anak gitu. Ada juga terkait dengan kemarin kalau kita baca itu ada juga itu karena ibunya atau keluarga ini belum tercatat di daerah itu Ngada. Ya, karena dia pindahan ya. Pindahan. Nah, ini juga terkait dengan Disbuduk Capil yang itu bagaimana, dan juga daerah itu bagaimana masyarakat yang walaupun pindah dan belum mengurus pemindahan itu tetap tercatat dan mendapatkan bantuan pendidikan atau bantuan sosial. Ini penting. Karena banyak sekali masyarakat yang kemudian pindah atau merantau, dan di daerah perantauan itu dia tidak tercatat. Sehingga ketika ada suatu yang menimpanya beban hidup yang berat, itu dia nggak dapat bantuan sama sekali. Dan itu banyak juga di daerah sekitar Jakarta ini, apalagi di daerah seperti Ngada yang sangat jauh gitu kan. Ini juga sangat riskan. Nah, seperti itu yang kemudian masyarakat atau pemerintah diharapkan itu ya semakin peduli, semakin aware dengan persoalan seperti itu. Saya mau menambahkan lagi, Pak Habib juga mengatakan bahwa kita tuh jangan hanya reaktif ketika ada kasus gitu. Betul. Jadi lakukan suatu upaya pencegahan secara menyeluruh. Jangan kemudian pas ada kasus kita kemudian kayak oke, ada itu ya, ada peristiwa itu. Tapi bagaimana tidak hanya reaktif, tapi upaya pencegahan ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan layak dan juga sarana pendidikan yang tercukupi. Ya, berarti untuk rapat ke depan ini harus ada betul-betul pembahasan khusus soal ini di Komisi 10 misalnya. Artinya itu akan, tentu kita berharap bahwa itu akan menjadi perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian-kementerian yang terkait dan juga pemerintah daerah. Saya juga kemarin lihat juga pernyataan terbuka Gubernur NTT yang cukup berapi-api, dia merasa malu dan sebagainya, dan tentu kita harapkan bahwa peristiwa ini yang pertama dan terakhir, walaupun juga kita tahu bahwa kemudian ada banyak persoalan
persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan yang masih yang perlu untuk kemudian diperbaiki. Nah, Caulum, kita pindah lagi ini Mbak Lida ke isu yang lain karena memang kemarin banyak juga yang yang dijadikan perhatian dan concern dari anggota kita selain persoalan pendidikan. Ini juga kita ngomong tentang kesehatan nih, Caulum. Nah, kemarin ini Warno tiba-tiba status kepesertaannya peserta BPJS khususnya PBI yaitu penerima bantuan iuran. Ini apa itu, Cak Lum? PBI itu penerima bantuan iuran itu khusus untuk masyarakat kurang mampu yang kemudian iurannya itu dibantu pemerintah subsidi. Kalau kita kan membayar sendiri. Ya, ada yang ini disubsidi pemerintah. Jadi mereka tidak bayar karena mereka tidak mampu. Nah, itu masuk ke PBI tadi. Artinya penerima bantuan iuran tidak mampu. Keluarga tidak mampu. Nah, itu tiba-tiba kemarin pesertaannya non aktif. Hari itu, beberapa hari yang lalu. Artinya tidak bisa kemudian ngakses, tidak bisa dapat pelayanan kesehatan beberapa hari lalu. Dan itu sangat mengguncangkan dunia pelayanan kesehatan karena apa? Banyak masyarakat yang sakit parah itu dengan tindakan nonaktif dadakan itu sangat terdampak. Terutama misalnya pasien-pasien yang cuci darah itu ada sekitar 100-an kalau nggak salah kita baca itu ya. Dan itu anggota kita Mas Zainul Munasihin, anggota Komisi 9 itu sangat mengkritik keras terkait dengan penonaktifan secara mendadak itu. Karena apa? Karena itu dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan hari itu. Bahkan banyak katanya Mas Zainul Munasihin itu banyak masyarakat yang cuci darah itu hari itu nggak bisa. Mereka sudah datang, bahkan ada yang sudah disuntik, sudah ada masuk. Ketika kepesertaannya tidak aktif, mereka nggak bisa dapat pelayanan itu karena kan itu membutuhkan biaya mahal. Dan itu kan ditanggung oleh negara karena sesuai melalui PBI tadi. Tapi ketika itu nonaktif, tidak aktif, maka kemudian mereka tidak mendapatkan. Itu sangat krusial dan itu sangat merugikan masyarakat katanya Pak Mas Zainul Munasihin. Kenapa? Karena itu antara hidup dan mati. Masyarakat yang memiliki penyakit yang kronis, cuci darah itu kan nggak bisa ditundur-undur. Harus sesuai dengan jadwal ketika cuci darah. Komplikasi itu dampaknya sangat buruk. Nah, itu makanya kemudian Mas Zainul Munasihin itu mengkritik keras. Jangan sampai ini terulang lagi dan harus ada pendataan atau reaktivasi, mengaktifkan kembali secara cepat. Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa mendapatkan ini. Itu kenapa, Jalum? Kenapa kok sampai kemudian? Katanya ada pembaruan data. Kemudian nah yang disayangkan itu adalah antara BPJS sama Kemensos ini. BPJS mengatakan itu penonaktifan karena dilakukan Kemensos. Dan Kemensos sendiri kemudian memperingatkan rumah sakit yang tidak melayani akan bisa ditutup gitu. Nah, ini kan kayak semacam ada lempar bola ini kan antara BPJS dan Kemensos ini gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh karena ini harus ketika ada hal seperti itu, kalau ada perubahan data, pembaruan data tidak masalah, tapi harus ada pemberitahuan misalnya jauh hari, misalnya sebulan sebelumnya, sehingga juga pelayanan kesehatan itu enggak tersendat. Rumah sakit juga tidak menyetop tiba-tiba seperti itu. Ini sangat luar biasa. Dan jumlahnya cukup banyak juga, Cak. Ada 11 juta loh itu yang masuk PBI itu. Dan itu kalau hari itu kesendat semuanya udah berapa orang itu yang kemudian terancam nyawanya gara-gara tidak mendapatkan layanan kesehatan yang urgent gitu. Yang cuci darah aja ada 100-an orang katanya seperti itu. Kita tadi melihat juga di berita yang itu penjual es keliling itu sudah terbaring itu rumah sakit, tiba-tiba kepesertaannya nonaktif. Kan itu bisa kita bayangkan kan mereka udah udah lemas, panik itu. Dan itu kan nggak kecil itu biayanya cuci darah dan sebagainya itu, Alida ya. Iya. Itu memang sesuatu yang hal-hal yang katakanlah sifatnya administratif, tetapi ini sangat krusial bagi nasib daripada banyak anggota masyarakat kita yang memang kebetulan tidak mampu ini, Cak Ulum. Betul. Nah, ini ke depan kita sih berharap bahwa kemudian peristiwa ini tidak terulang lagi, dan kita tadi mendengar hari ini hari Senin pimpinan DPR juga sudah mengundang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Sosial juga ya. Banyak juga. BPJS juga. Jadi nah, kita tunggu ya hasilnya seperti itu. Kita harapkan bahwa kemudian persoalan ini bisa terselesaikan sehingga kemudian masyarakat yang tidak mampu yang selama ini ditanggung oleh negara itu segera mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan Kemensos juga menyatakan masih banyak sekali masyarakat yang tidak mampu tapi belum masuk ke PBI tadi.
Dan itu perlu itu diperbarui data, dan yang memang tidak mampu ini dimasukkan ke peserta penerima bantuan iuran tadi, sehingga mereka tercover. Karena kalau udah nggak mampu, iuran itu kan lumayan mahal kan setiap bulan. Belum mereka kan ketika mendapatkan pendapatan kecil, kadang-kadang ngontrak makan anaknya, sekolah anaknya, walaupun sekolah anak gratis, tapi kan kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi dari gaji orang tuanya itu. Nah, ketika memikirkan iuran itu belum tentu berat. Nah, ini yang perlu didata untuk masuk ke peserta PBI tadi, seperti itu. Kita berharap kemudian anggota fraksi PKB terus kemudian mengawal masalah ini sehingga kemudian nanti bisa terselesaikan begitu persoalan pendataan ini, sehingga kemudian sekali lagi masyarakat kita yang kemudian kurang mampu juga segera mendapatkan layanan kesehatan gitu yang mereka butuhkan. Nah, selain itu Mbak Lida, kita akan melompat ke persoalan keuangan. Nah, keuangan ini kita minggu-minggu ini melihat indeks harga saham gabungan terus memerah, dan juga ada sentimen negatif dari global, terutama dari MSCI Morgan Stanley Capital International dan juga Moody's yang terakhir Mbak. Jadi kalau MSCI itu kemudian menyoroti terkait dengan carut marutnya pasar saham dan menuntut keterbukaan, yang ini berefek kepada banyaknya investor asing yang menarik dana mereka, dan kemudian kalau Moody's itu menurunkan peringkat utang Indonesia. Nah, ini dampaknya ke ekonomi kita seperti apa ya Mbak Lida? Nanti kita lihat nih. Pertama ini terkait dengan apa MSCI yang MSCI. Jadi itu kan sebuah perusahaan riset. Jadi perusahaan riset yang kemudian mengeluarkan hasil riset termasuk pasar bursa saham di Indonesia. Nah, ketika keluar itu ternyata salah satunya adalah menuntut atau rekomendasi lah, kalau bahasanya itu rekomendasi untuk ada keterbukaan terkait kepemilikan. Jadi kalau di apa yang disampaikan ini kemudian berdampak. Kalau tidak salah itu pekan lalu dan 2 hari secara berturut-turut petinggi-petinggi di bidang keuangan kita bisa katakan mundur. Pertama itu Direktur Bursa Efek Indonesia kalau tidak salah. Kemudian juga Kepala OJK dan tidak hanya Kepala OJK tapi juga beberapa yang di belakangnya kemudian mengangkat PJ menjadi Ketua OJK dan juga Wakil. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat serius pada pasar bursa saham Indonesia. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah mengeluarkan 8 apa ya, kalau tidak salah 8 reformasi. Nah, dari fraksi PKB itu Bu Ana Muawana itu anggota Komisi 11 fraksi PKB, yang memang Komisi 11 itu membidangi terkait keuangan, itu mendukung percepatan reformasi untuk dikatakan untuk reformasi bursa. Kenapa? Ini karena terkait dengan integritas dari pasar bursa Indonesia. Jangan sampai kemudian tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Warno, investor asing tidak memberikan kepercayaan yang besar terhadap bursa Indonesia sehingga kemudian dia menarik. Nah, kita lihat kan yang menarik juga dari apa yang disampaikan oleh Bu Ana adalah diharapkan pemerintah itu tidak hanya melihat pada investor berskala besar, tapi ketika saat ini itu banyak masyarakat, terutama individu-individu yang tertarik untuk mencoba peruntungan atau itu di bursa saham. Nah, itu kalau kita kenalnya itu apa Mbak? Yang retail ya istilahnya, pribadi lebih pada individu. Jadi kayak kita orang per orang gitu kan. Nah, dibilang sama oleh Bu Ana bahwa ini tolong diperhatikan karena mereka itu yang pemilik saham kecil itu, yang investor dengan biaya kecil itu kan sebetulnya mencoba peruntungan, biayanya juga mungkin tidak sebesar investor-investor besar, tapi ketika adanya yang terjadi pada pekan lalu yang IHSG-nya bergejolak, itu kemudian terkena dampak. Kalau Bu Ana Muawana sendiri Mbak, yang poin yang beliau dorong agar kemudian
ada perbaikan dari pasar saham Indonesia. Pertama tadi keterbukaan ya, Ya. keterbukaan mengenai kepemilikan, sehingga kemudian menghindari ada emiten saham yang kemudian dia tidak punya basis yang kuat, tapi kemudian dia menarik dana dari masyarakat gitu, yang istilahnya di gorengan itu kan. Ya, ini satu lagi bahwa yang diminta juga oleh Bu Ana adalah peningkatan kepemilikan publik itu 15%. Kalau sekarang masih 10%. Masih kurang. Nah, itu yang kemudian kalau tidak salah yang lagi diupayakan oleh pemerintah. Ini kan gini, kalau misalnya ada Istilahnya free float ya, Mbak? Ya, betul, 15% ya, Ya. kalau nggak salah. Nah, ketika kemudian ada keterbukaan seperti itu, kepemilikan yang tinggi, itu memang akan menarik investor asing untuk berinvestasi. Ini kan kita juga bisa dikatakan salah satunya itu berharap agar banyak yang kemudian berinvestasi, termasuk pada investasi saham. Ya. Jadi ketika kemudian riset yang dikeluarkan oleh MSCI itu kemudian berdampak pada IHSG yang bergejolak, itu tentunya kalau saya jadi investor asing itu akan berpikir-pikir dulu, apakah saya invest di saham Indonesia ini aman atau tidak gitu. Yeah. Nah, yang menarik lagi adalah apa yang dikatakan oleh anggota Komisi 11 DPR RI lagi, salah satunya Pak Marwan Jafar. Jadi Pak Marwan itu menyoroti terkait dengan saham gorengan. Yeah. Ini kan sebetulnya ada istilah baru ya, saham gorengan. Itu merujuk pada suatu harga saham yang dilebihkan. Artinya tidak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi misalnya gini, ada saham harganya 362, tapi kemudian digoreng dalam tanda kutip itu menjadi 400, 600 gitu. Nah, sekarang ini kan informasi itu beredar di media sosial banyak ya. Kemudian ditambah, oh iya naik nih, belilah saham ini. Adalah himbauan-himbauan kayak gitu. Digoreng dan akhirnya naiklah 600. Padahal sebetulnya nilai dari harga saham itu hanya 200 atau 300. Oke. Nah, ini ternyata itu berdampak juga dan kemudian disorot oleh MSCI itu gitu. Jadi yang menariknya adalah Presiden itu sudah memberikan instruksi secara tegas untuk melakukan tindakan bagi siapapun tanpa terkecuali yang melakukan pelanggaran terhadap bursa. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu ditanggapi secara positif oleh Pak Marwan Jafar. Jadi anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Marwan itu mendukung komitmen karena ini menandakan keseriusan dari pemerintah untuk benar-benar mengatur bahwa bursa saham di Indonesia itu sehat, berintegritas. Ya, betul. Nah, ini yang saya pikir kalau sudah Presiden sudah menyampaikan komitmen seperti itu, harus ada tindakan tegas. Jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghalang-halangi, karena ini bayangkan aja Presiden sudah menyampaikan. Jadi ini yang didukung dan berharap bahwa terbuka aja gitu. Sampaikan kalau misalnya ada. Kemarin Mabes Polri juga sudah turun tangan itu untuk menggeledah kantor sekuritas yang diduga terkait saham gorengan. contohnya pasar modal itu karena terkait dengan saham gorengan itu. Nah, kita tunggu bagaimana hasilnya nanti. Tentu kita akan disoroti sama anggota fraksi PKB karena ini juga menjadi concern ya terkait ini, karena ini kan terkait dengan pergerakan ekonomi kita kan seperti itu. Karena sampai hari ini juga Cak Ulum itu kita indeks harga saham gabungan kita juga belum sampai pada level kembali sebelum adanya sorotan dari MSCI itu. Apalagi kemarin Moody's yang lembaga pemeringkat utang global itu juga menurunkan peringkat Indonesia dari stabil ke negatif. Yang ini juga mempengaruhi investor asing untuk menanamkan investasinya. Memang investor asing itu katanya kecil jauh loh, cuma 1% gitu. Dari 99% memang investor lokal di bursa saham. Tapi investor yang walaupun 1% itu menguasai gitu loh. Menguasai sebagian besar bidang-bidang yang prioritas ya. Strategis. Asetnya itu menguasai aset yang kemudian ada di bursa saham itu. Makanya ini sentimen dari lembaga-lembaga global kalau negatif itu memang pengaruhnya sangat besar. Tentu kita berharap bahwa instruksi dari Presiden, kemudian upaya reformasi dari bursa efek yang kemudian akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait itu kemudian membuahkan hasil gitu, sehingga kemudian bursa saham kembali menghijau dan fundamental ekonomi kita kemudian juga semakin menguat jauh. Oh, siap.
Baik, sahabat, setelah kita pasar keuangan, kita akan lompat ke masalah hukum. Hukum. Ya. Nah, ini menarik karena kita melihat kemarin banyak operasi tangkap tangan, Cak Ulum. Ini gimana, Cak Ulum? Ini sebenarnya selain hukum juga ekonomi, ya Arno. Oh, ada kaitannya juga? Iya, karena yang ditangkap ini beberapa hari kemarin yang di operasi tangkap KPK itu adalah kepala kantor pajak di Banjarmasin, dan beliau ini baru dilantik seperti itu, ditangkap karena terkait dengan ini ya, terkait dengan biasa penilaian pajak kan. Pembayaran pajak sebuah perusahaan itu. Nah, ini kan sangat miris gitu kan, karena penangkapan ini kan sebelumnya juga pernah terjadi, bahkan beberapa hari sebelumnya itu KPK menangkap operasi tangkap tangan pegawai Bea Cukai yang masih satu lingkup di Kementerian Keuangan. Iya. Oh, dan ini banyak banget yang ditersangkakan gitu, operasinya di Jakarta dan Lampung gitu kan, terkait dengan imporisasi, terkait dengan nilai impor ini yang di Bea Cukai ini, karena memang lahan bahasa ya antara pajak sama Bea Cukai ini kan juga pendapatan negara seperti. Dan ini udah disoroti sama anggota Komisi 3 yaitu Bapak Abdullah atau kita kenal dengan Gus Abdul. Beliau sangat menyoroti terkait dengan seringnya semakin intensnya KPK menyoroti di bidang keuangan ini terkait dengan kriminalisasi atau kriminal tindak korupsi suap di ranah keuangan ini, karena ini sangat miris. Karena apa? Karena pegawai-pegawai yang ditangkap ini kan sebenarnya gajinya besar gitu. Iya. Kalau dibandingkan dengan gaji Pak Waro berapa persen ya? Pasti jauh. Nah. Ini artinya memang gaji udah diberikan gaji tinggi, luar tapi biasa. kasus korupsi remunerasinya tinggi sekali gitu. Jadi ya, di Kementerian Keuangan itu salah satu penerima remunerasi yang dan paling itu sangat tinggi. Mereka ini kan pegawai diistimewakan sekali dengan gaji mereka dari APBN gitu kan. Tapi kemudian kasus korupsi suap dan OTT ini berulang kali dilakukan. Kalau dulu sangat luar biasa kan, sifat terjangnya kalau kita Gayus Gayus Lumbun ya. Gayus Tambunan. Maaf. Gayus Tambunan ya. Itu kan luar biasa itu kan. Udah ditangkap, ternyata dia ketahuan nonton apa tenis di Bali. Itu kan sangat luar biasa. Dan sekarang ini akhir-akhir ini kembali lagi seperti itu. Itu menurutku Cak Ulum itu penting banget dilakukan operasi-operasi tangkap tangan terkait dengan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, karena memang terutama di pajak ya. Ini berkaitan dengan kepercayaan para wajib pajak gitu. Karena berdasarkan data yang ada, penerimaan pajak kita itu memang terus menunjukkan tren menurun, Cak Ulum. Jadi upaya untuk kemudian melakukan bersih-bersih di lingkungan pegawai pajak maupun bea cukai ini adalah upaya untuk kemudian menimbulkan public trust gitu. Betul. Bahwa kemudian pajak sebagai salah satu tulang punggung pemasukan negara itu kemudian dikelola secara benar. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK tentu kita apresiasi dan kita dukung sepenuhnya gitu, seperti yang disampaikan oleh Gus Abdul tadi gitu. Karena mereka ini ya tadi udah dapat gaji besar, kemudian yang dimainkan mereka yang kayak pajak tadi itu kan pembayaran pajak misalnya 100 perusahaan yang seharusnya bayar pajak 60 miliar. Kemudian tiba-tiba ketika nego-nego atau keberatan, perusahaan itu dikabulkan, tapi setelah itu ada uang apresiasi. Cashback atau uang apresiasi yang kemudian disetorkan ke oknum tadi secara personal. Tidak ke kas negara. Kas negara. Jadi negara yang seharusnya mendapatkan sekian persen, sekian puluh miliar, kemudian berkurang karena ada nego-nego tadi, yang kemudian ada uang apresiasi tadi, ini yang kemudian merugikan masyarakat dan negara gitu. Begitu juga impor itu, yang seharusnya nilai impor itu sekian, kemudian karena ada kong kali kong sehingga masuk cukainya tidak terlalu besar ke negara seperti itu kan kemudian merugikan banyak pihak. Karena itu akan mempengaruhi pendapatan negara. Gus Abdul juga menekankan terkait karena seringnya kasus ini terjadi, diharapkan ada skema pencegahan yang lebih efektif. Bagaimana kemudian KPK atau penegak hukum bersama Kementerian Keuangan itu membuat konsep yang lebih bagus, efektif untuk mencegah peluang-peluang terjadinya suap menyuap atau korupsi tadi, sehingga tidak ada celah untuk pegawai pajak memainkan tadi nilai pajak, dan juga tidak ada pegawai cukai yang memainkan tadi importasi tadi itu tidak bisa dimainkan kalau kemudian ada sistem pencegahan yang lebih bagus. Itu yang disarankan sama Gus Abdul, dan ini menjadi perhatian serius dari fraksi PKB khususnya di Komisi 3 kan. Karena memang itu menjadi
sesuatu yang sangat penting, perbaikan dari manajemen penerimaan uang negara itu agar kemudian pendapatan negara memang benar-benar sesuai dengan potensi yang ada gitu. Jangan sampai kemudian potensinya sebenarnya gede tapi karena persoalan maladministrasi, kong kali kong dan sebagainya itu kemudian menjadi menurun. Terakhir ini Cak Ulum, Mbak Alida, terkait dengan dua periode presiden. Presiden. Nah ini gimana ini Mas Warno nih yang lebih Ya, kemarin pernyataan dukungan Dua periode. PKB untuk dua periode dari Prabowo itu kan pertama disampaikan oleh Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin ketika bersama-sama pengurus baru dari wilayah itu kemudian sowan ke istana bertemu dengan Presiden Prabowo. Di situ disampaikan bahwa PKB itu kemudian menyatakan akan mendukung Pak Prabowo dalam 2 periode mendatang, dalam pencalonan di 2029 mendatang. Yang pernyataan Caimin ini kemudian Cak Ulum ditanggapi oleh anggota fraksi PKB dari Komisi 5 yang juga Ketua DPP PKB Mas Saiful Huda. Beliau menjelaskan bahwa memang pernyataan dari Gus Imin itu atau pernyataan terkait dengan dukungan PKB terhadap pencalonan kembali Presiden Prabowo di 2029 itu terkait dengan Cak Ulum, bahwa Pak Prabowo ini sudah berada di jalan yang benar terkait dengan komitmen beliau untuk sepenuhnya semua potensi dari negara itu harus digunakan untuk masyarakat. Pasal 33 Cak Ulum. Jadi kesamaan cara pandang terhadap pasal 33 antara PKB dengan Presiden Prabowo itu yang akan kemudian cocok untuk kemudian menjadi landasan dari PKB untuk mendukung Pak Prabowo di 2029. Selain itu, berbagai program prioritas dari Presiden Prabowo saat ini itu memang mengena di hati masyarakat Cak Ulum. Dan itu terbukti dari kemarin dari survei kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo yang disampaikan oleh indikator kan kepuasannya 80% lah gitu. Ambil 80% ya. Artinya kemudian masyarakat itu menerima program MBG, menerima dengan baik lah, program cukup puas gitu. Program MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Artinya PKB melihat bahwa Pak Prabowo ini jalan yang benar. Bahwa memang ada masalah terkait dengan pelaksanaan MBG, kemudian ada masalah terkait dengan koperasi desa. Tetapi kemudian masalah-masalah itu memang masalah teknis yang memang harus dihadapi bareng-bareng gitu. Tetapi bahwa kemudian komitmen itu, program itu berada di jalan yang benar untuk kemudian kepentingan masyarakat, itu yang kemudian ditangkap PKB sebagai landasan ataupun dasar untuk kemudian mendukung Pak Prabowo di 2029. Berarti loyalitas PKB ini tidak perlu diragukan sama Presiden Prabowo dong ya? Tidak ada keraguan sama sekali karena gitu. PKB ini terkenal sebagai partai yang sangat loyal ketika dalam oposisi dalam kabinet seperti itu Pak Marno. Iya, dan tetapi demikian kan PKB tetap kan dari apa yang kita sampaikan tadi kan tetap mengawal, mengkritisi dan memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang muncul dalam setiap dinamika pemerintahan begitu. Betul. Ini kita tunggu aja nanti. Tapi apa yang disampaikan selama ini juga fraksi PKB khususnya anggota-anggota DPR itu sangat kritis untuk menyampaikan karena ini bagaimanapun adalah sebuah kritis yang membangun, bukan upaya untuk menjatuhkan atau apa, tapi itu juga bentuk dari kepedulian dari anggota fraksi PKB di DPR RI untuk terhadap poin-poin atau program-program pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo. Jadi PKB ini kritis moderat lah ya. Kritis moderat. Jadi tetap mendukung pemerintah, tapi juga kritis untuk konstituen, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kritis moderat lah. Artinya titik temunya tetap kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat. Semuanya kepentingan rakyat. Presiden Prabowo juga kan kepentingan rakyat. Makanya ketika ada tidak beres di teknis ya harus dikritik, dikasih masukan dan saran seperti itu. Baik, Mbak Alida, Cak Ulum, terima kasih atas perbincangannya hari ini. Sahabat PKB TV, begitu
berbagai pernyataan-pernyataan dari anggota kita yang merupakan bentuk komitmen dari anggota fraksi PKB selama 1 minggu terakhir terkait dengan berbagai isu yang berkembang. Tentu kita akan berjumpa lagi dalam bedah editorial berikutnya. Subscribe ya, sampai belepotan ini. Subscribe akun media sosial dari media fraksi PKB, dan juga pantengin terus berbagai isu yang akan kita kawal bersama-sama dari anggota fraksi PKB kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta. Salam cinta.